Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Qadar yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah, juga teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Mengawali khutbah Jumat pada Jumat kedua di bulan Muharram 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap kesempatan khutbah, khatib wajib menyampaikan pesan atau wasiat takwa. Takwa didefinisikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah sebuah praktek amal yang merupakan perwujudan dari keimanan. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mendefinisikan al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman adalah membenarkan, yakni percaya dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan, ayat bil jawarih, dan beramal dengan seluruh anggota badan. Kita semua melakukan amal ketakwaan, amal ketaatan yang didasari dengan keimanan, dan bahkan dalam setiap kesempatan ayat Al-Quran kita sering mendapati iman disandingkan dengan amal saleh, seperti dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini menunjukkan bahwa perwujudan atau bukti dari keimanan seorang hamba adalah dengan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas kita semua tentunya berharap balasan kebaikan dari Allah Ta'ala, dan tentunya kita sekalian beramal libtigha'i mardatillah, dalam rangka menggapai dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, penting kita ketahui bahwa ketika kita melakukan satu amal, maka ada setidaknya balasan-balasan
berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 tingkatan balasan terhadap amal seorang hamba. Ini sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat jilid kedua karya Imam At-Tabrani. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan al-a'malu khamsatun. Amal-amal itu ada 5 tingkatan. Fa'amalun bimithlih, maka yang pertama adalah amal yang dibalas dengan semisalnya. Wa amalun mujibun, yang selanjutnya adalah amal yang mewajibkan. Wa amalun bi'asyratin, yang ketiga adalah amal yang dibalas dengan balasan 10 kali lipat. Wa amalun bisubu'u mi'atin, yang keempat adalah amal yang dibalas dengan balasan 700 kali lipat. Wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illallah, dan yang kelima adalah amal yang tidak ada yang mengetahui berapa jumlah persis pahalanya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, amal yang dibalas dengan pahala yang semisalnya adalah ketika ada seorang hamba yang baru berniat akan melakukan kebaikan, namun karena satu dan lain hal, kemudian hamba tersebut tidak jadi melakukan amalnya, maka baru berniat saja sudah dicatat pahala kebaikan. Karenanya ada sebuah riwayat yang menyebutkan niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya, di mana baru berniat saja sudah dicatat dengan kebaikan. Termasuk juga amal yang dibalas dengan satu yang seumpama, yang semisal balasannya adalah ketika ada seseorang yang berniat melakukan keburukan, sebagaimana dalam kitab hadis Arba'in nomor 37, ketika seorang hamba melakukan keburukan belum dicatat dengan keburukan sampai hamba tersebut benar-benar melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan satu keburukan. Inilah bentuk maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang kedua, amal yang mewajibkan. Maksudnya adalah amal dari seorang hamba, di mana hamba tersebut tidak menyembah siapapun kecuali Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada siapapun kecuali meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menuju kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar dari perintahnya dan tidak melanggar larangannya, maka bagi hamba tersebut wajib mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika hamba yang keluar dari perintahnya dan melanggar larangannya, maka wajib bagi hamba tersebut mendapatkan balasan neraka. Yang baik mendapatkan balasan surga, yang buruk mendapatkan balasan neraka. Yang ketiga, amal yang dibalas dengan balasan 10 kali lipat. Ini tentunya adalah secara umum. Amal seorang hamba dicatat oleh Allah 10 kali lipat, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang mendatangkan, maksudnya melakukan satu amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya mendapatkan kebaikan, pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, amalan yang dibalas, yang dicatat 700 kali lipat,
yakni diantaranya sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dalam arti karena Allah Ta'ala, kama tali habbatin, itu seperti satu bulir atau satu benih, anbatat sab'a sanabila, yang mana satu bulir atau satu benih tersebut menumbuhkan 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap-tiap batang atau dahan tumbuh 100 habbah, biji atau buah. Inilah di mana kita melakukan satu kebaikan bisa jadi dibalas oleh Allah dengan balasan 700 kali lipat. Dan terakhir, balasan yang mana amal yang kita kerjakan karena Allah, balasannya tak terhingga. Di penghujung ayat 261 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah mampu melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan beberapa bulan lalu kita berpuasa Ramadan atau puasa sunnah sekalipun, tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Semoga kita semua termotivasi untuk senantiasa meningkatkan amal ketakwaan, amal ibadah, amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan istiqomah kita melakukan ketaatan saat Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.